Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa dahulu ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Rahmat Nur Tiasdi, mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar penyakit pada sistem pencernaan manusia. Apakah kalian pernah mengalami sakit perut? Kenapa ya kita bisa sakit perut? Penyebab gangguan pada sistem pencernaan manusia umumnya dikarenakan kita mengkonsumsi makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Ayo, siapa yang sering jajan sembarangan dan pola makannya tidak teratur? Nah, pada sistem pencernaan, tubuh kita mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan yang masuk akan dicerna dan diserap di dalam sistem pencernaan. Kemudian, lalu bagaimana jika sistem pencernaan kita terganggu? Ada yang tahu? Nah, jika sistem pencernaan kita terganggu, maka proses pencernaan pasti akan terganggu dan makanan yang masuk tidak dapat dicerna dan diserap oleh sistem pencernaan kita dengan baik. Nah, lalu jika sistem pencernaan terganggu, maka akan timbul berbagai macam penyakit gangguan pencernaan. Kemudian apa saja sih contohnya? Penyakit dan contoh gangguan pada alat pencernaan. Nah, Bapak mau bertanya. Baik, pernahkah kalian terlambat makan dan tiba-tiba merasakan sakit pada lambung? Jika pernah, itu merupakan sakit MAH anak-anak. Jadi, MAH atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung kita. Dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas dan perih pada perut. Hal tersebut dikarenakan asam HCl yang dihasilkan lambung terlalu banyak sehingga mengikis dinding lambung. Penyakit MAH juga dapat terjadi karena makan yang tidak teratur, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, stres. Nah, Bapak punya nih cara mencegah penyakit MAH, yakni dengan makan yang teratur. Apakah selanjutnya kalian suka makan yang super pedas? Siapa yang suka makan super pedas? Nah, ketika kalian buang air besar, feses yang kalian keluar berbentuk cair, apakah pernah? Nah, jika pernah itu merupakan diare atau yang sering disebut mencret. Seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar lebih sering dan encer dari biasanya. Diare merupakan gangguan yang disebabkan infeksi pada kolon. Infeksi ini terjadi karena bakteri seperti bakteri E. coli yang melimpah jumlahnya. Diare ini dapat terjadi pada siapa saja, baik anak-anak maupun dewasa. Namun lebih sering terjadi pada anak-anak. Tapi jangan khawatir teman. Nah, diare ini dapat dicegah melalui dengan kita menjaga kebersihan. Kemudian ketika ibu bisa menyusui dengan ASI. Lalu kita harus memakan makanan yang kaya serat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, selanjutnya apakah kalian pernah merasakan susah buang air besar? Susah buang air besar atau konstipasi atau yang dikenal dengan sembelit merupakan kebalikan dari diare.
Jika kasus diare, air tidak terserap sempurna. Penyakit sembelit ini terjadi karena air yang terserap terlalu banyak sehingga feses yang dikeluarkan menjadi sangat keras dan susah dikeluarkan. Tapi jangan khawatir, kita bisa mencegah sembelit dengan mengkonsumsi makanan yang kaya serat seperti buah-buahan dan sayuran. Selanjutnya ada penyakit yang lebih berbahaya. Namanya radang usus buntu. Radang usus buntu ini disebabkan oleh bakteri. Hal ini terjadi karena adanya penyumbatan usus buntu oleh tinja yang mengeras atau zat-zat asing lainnya, misalnya biji-bijian. Nah, gejalanya seperti perut rasa mual, kadang mencret, tubuh demam, perut bagian kanan bawah nyeri. Pencegahan usus buntu dapat dilakukan dengan cara makan makanan yang bergizi, yang sehat dan kaya serat. Lalu penyakit selanjutnya yakni disentri. Disentri adalah radang usus yang menimbulkan gejala meluas, tinja, lendir bercampur darah. Gejala yang ditimbulkan seperti buang air besar dengan tinja berdarah, nyeri saat buang air besar, kemudian diare encer. Penyakit disentri dapat menular, hati-hati ya, melalui makanan, air yang telah terkontaminasi oleh kotoran, melalui perantara lalat yang membawa bakteri. Penyebab penyakit disentri. Untuk mencegahnya, kita harus selalu menjaga kebersihan tubuh, lingkungan, serta makanan yang kita konsumsi. Jangan lupa mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Baik, itulah tadi beberapa contoh gangguan pada sistem pencernaan. Sudah jelas ya anak-anak? Apalagi pada masa pandemi ini sudah semestinya kita senantiasa menjaga kebersihan tubuh dan jangan lupa selalu cuci tangan agar tubuh kita selalu kuat. Dan sekali lagi jangan lupa makan makanan yang bergizi agar terhindar dari penyakit. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.